Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Pertemuan penting dimulai. Mereka dihadapkan pada dua jalur, metode kuno atau metode dunia masa kini. Para jenius muda dari berbagai wilayah, pewaris terkuat di klan mereka, dibuat bingung oleh pilihan ini. Apa perbedaan mendasarnya? Tanya seorang pemuda bertanduk. Mereka ragu. Energi abadi yang mereka perjuangkan mati-matian, dianggap sebagai simbol puncak kultivasi, kini disebut hanya bagian dari metode kuno. Apakah metode saat ini benar-benar bisa menyaingi kekuatan abadi? Tanya seorang gadis berbaju ungu. Seorang tetua berjubah emas menjawab, ada mereka yang tak menggunakan energi abadi, namun kekuatannya menyaingi kalian semua. Kejutan menyebar. Lalu tetua itu menunjuk ke seseorang, Cao Yusheng, si gendut ceroboh. Aku, salah orang senior, protes Cao gugup. Namun, tetua mengabaikannya. Ia memaksa Cao menunjukkan kekuatannya. Saat formasi pembunuh muncul dari dalam tubuh Cao, semua terdiam. Ukiran formasi dalam darah dan daging. Itulah metode dunia masa kini yang diambil hingga batas ekstrim. Tetua melanjutkan, jika satu tahap kultivasi di bawah hingga melampaui batasnya, kekuatannya bisa melampaui energi abadi. Lalu disebutlah nama lain, Huang alias Shihao. Ia menggabungkan 10 jalan surgawi menjadi satu di tahap jalur surgawi. Tanpa energi abadi pun, kekuatannya bisa menekan para pengolah abadi. Para murid tercengang. Metode baru ini bukan sekadar jalan alternatif. Ia menyimpan kekuatan sejati jika dijalani dengan sepenuh hati dan pengorbanan besar. Namun, sebagian tetap ragu. Berapa banyak yang bisa sukses di jalur ini? Tetua menjawab tajam. Mengolah energi abadi pun penuh risiko. Sebagian besar dari kalian hanya mengandalkan warisan keluarga dan tubuh immortal yang diwarisi. Suasana hening. Lalu para tetua menyampaikan keputusan akhir. Metode kuno tersedia lengkap dengan kitab suci dan akses ke tanah abadi. Metode masa kini menawarkan jalan panjang dan keras, tapi bukan tanpa harapan. Pilihlah, kata mereka. Diskusi pun memanas. Shihao, saat gilirannya tiba, menjawab tegas, aku memilih metode kuno. Namun salah satu tetua menatapnya penuh makna. Kau sebenarnya cocok berjalan di jalur masa kini. Jangan bilang kau ingin menempuh keduanya. Aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Kalau sudah sejauh ini, aku ingin lihat seperti apa puncaknya. Jawaban Shihao menggema penuh keyakinan. Dia adalah pelopor teknik baru 10 lorong surgawi disatukan. Tak heran dua tetua terkejut, berharap ia memilih metode modern yang lebih stabil. Tapi Shihao memilih jalan kuno yang lebih berbahaya, menolak segala kenyamanan. Tetua memperingatkan, metode kuno dan modern sangat berbeda. Untuk menguasai yang kuno, semua pencapaian sebelumnya harus ditanggalkan. Tapi Shihao tak gentar, ia ingin memahami dan membandingkan keduanya. Meski harus mulai dari nol, ia yakin bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat. Beberapa langsung memilih metode dunia sekarang, sementara yang lain ragu. Jalan ini akan menentukan hidup mereka. Tapi Shihao melangkah mantap ke arah metode kuno abadi. Banyak yang mengenalnya, bahkan memberi jalan dia telah menantang keluarga Wang dan diduga membunuh raja berkepala 3. Tokoh-tokoh kuat lainnya juga memilih metode kuno. Putri Yao Yue, Lu Tuo, Wang Xi, dan mereka yang memiliki 2 atau 3 helai energi abadi. Wajar saja mereka ingin melihat potensi sejati teknik kuno setelah sampai sejauh ini. Shihao juga melihat Qing Yi, diselimuti nyala Green Lunar Flame yang masih menerangi jiwanya. Yue Chan pun ikut, bersama rombongan dari 3.000 provinsi. Mereka semua memilih jalan kuno. Cao Yusheng, si gemuk kocak, sempat berteriak ingin ikut, tapi ditendang mundur oleh tetua. Kau harus pelajari teknik zaman ini, kata sang sesepuh. Akhirnya, para pemilih jalan kuno dibawa ke reruntuhan zaman dahulu tanah sunyi penuh pohon raksasa dan batu berlumut. Di sana, penatua keempat duduk di atas batu besar, siap mengajari mereka dasar-dasar teknik kuno. Semua dimulai dari bahasa, katanya. Ia mulai menggambar di udara. Simbol-simbol metalik berkilau muncul,
Masing-masing mengandung hukum alam mendalam. Dalam waktu singkat, ia sudah menulis lebih dari 10.000 karakter. Kami merasa ini terlalu banyak, keluh seseorang. Jumlah sebenarnya jutaan, jawab tetua. Karakter-karakter ini mewakili esensi Dao, jadi rumit bukan tanpa alasan. Mereka yang mencoba mempelajarinya langsung merasakan getaran misterius. Sebagian bisa memahami sedikit, tapi banyak yang kebingungan. Bahkan Shihao mengernyit, kepalanya terasa berat. Setiap karakter seperti menyimpan hukum alam semesta. Tak heran metode kuno fokus pada kekuatan murni. Bahkan bahasanya saja sudah mengguncang, pikirnya. Tetua tersenyum tipis. Ia lalu mengeluarkan gunung giok putih kecil yang membesar dan mendarat dengan gemuruh. Gunung itu dipenuhi simbol Dao. Di puncaknya dahulu ada 108 karakter kuno. Setiap karakter menyimpan makna Dao besar, ujar tetua. Menguasai satu saja bisa mengguncang dunia. Di atas puncak gunung giok putih yang bersinar terang, jutaan karakter kuno terpahat di dindingnya berkilau seperti bintang. Shihao dan para murid lainnya terpukau. Mereka mengejar 108 karakter suci yang menyimpan kekuatan luar biasa. Sayangnya, puncak gunung itu telah rusak. Sebagian potongannya lenyap, seolah pernah diambil oleh kekuatan dahsyat dari zaman kuno. Penatua keempat menenangkan mereka, mengatakan bahwa masih ada gua abadi lain yang belum ditemukan. Jika mereka cukup kuat suatu hari nanti, teks-teks langka itu bisa jadi ditemukan kembali. Para murid mulai mempelajari karakter-karakter tersebut. Mereka segera sadar, ini bukan sekadar tulisan, tapi fragmen Dao, jalur menuju pemahaman tertinggi tentang hukum dunia. Ketika seseorang mencoba terlalu dalam, bencana pun datang. Seorang pemuda memuntahkan darah, dilempar keluar oleh ledakan karakter kuno. Ternyata, jejak spiritual para tetua yang tertanam di dalam batu giok bukan hanya bantuan, tapi juga ujian. Hari-hari berlalu, Lutuo berhasil memahami ribuan karakter dan memanggil 10 naga langit dari kombinasi simbol. Ia terluka, namun berhasil menyerap kekuatan mereka menjadi simbol suci. Ini baru dasar, ucapnya. Bayangkan, jika jutaan karakter dipahami dan disusun ulang, itulah kekuatan sejati. Wang Shi juga menunjukkan kekuatan mengejutkan. Tanaman emas tumbuh dari kehampaan, membentuk rantai Dao untuk mengurungnya. Namun, dengan 3 helai energi abadi dan kekuatan pohon emasnya, ia berhasil mengatasinya. Di sisi lain, Exiled Immortal diselimuti oleh kosmos kuno. Penatua keempat mengira dia mungkin murid dari tokoh besar zaman lampau, bahkan menyebutnya sebagai benih abadi. 10 Raja Mahkota kemudian memegang pohon kecil yang melepaskan energi chaos dan mengaktifkan ribuan karakter kuno. Penatua keempat pun tercengang. Itu adalah anak pohon dunia, artefak Dao abadi yang tak bisa disembunyikan. Namun sosok paling mencolok justru Qingyi. Di atas kepalanya muncul bulan hijau misterius yang menarik puluhan ribu karakter ke dalam dirinya. Ia memahami lebih dari 10.000 karakter, terbanyak di antara semuanya. Bahkan penatua keempat terkejut melihat api abadi menyertainya sejak lama. Menanggapi fenomena ini, penatua keempat akhirnya bersuara serius. Untuk berjalan di jalur metode kuno, kalian perlu memilih benih abadi masing-masing. Semakin kuat benihnya, semakin besar pencapaian kalian kelak. Semua mata tertuju pada pohon kecil milik 10 Raja Mahkota. Mereka sadar, itulah benih abadi sejati. Lalu penatua keempat mengungkapkan, kita akan segera pergi mencari benih kalian sendiri. Seseorang bertanya, di mana? Jawabannya membuat semua orang terpaku. Di makam alam. Penatua keempat menutupnya dengan peringatan, kita tak boleh tertinggal dari 2 akademi lainnya, Akademi Suci dan Akademi Abadi. Shihao dan yang lainnya sebenarnya pernah mendengar nama Akademi Suci dan Akademi Abadi, 2 tempat legendaris yang hanya disebut sekilas saat para makhluk agung memilih murid dari 3.000 provinsi. Namun, sejak mereka semua dikirim ke institusi Dewa Surgawi, nama kedua akademi itu tak pernah diangkat lagi. Bagi sebagian murid dari negeri lain, nama 2 akademi itu bahkan terdengar asing. Ketika penatua keempat menanyakan siapa yang tahu, hanya Putri Yao Yue yang berbicara, menyebut kedua akademi itu misterius dan selektif, dengan proses penerimaan yang sangat rahasia.
Penatua keempat mengangguk setuju, lalu mengungkap bahwa dua akademi ini bukan sembarang tempat. Mereka sudah ada sejak zaman kuno, jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Bahkan menurutnya, kedua akademi lebih mirip tempat pengasingan para makhluk tua sakti yang sekarang mulai mengincar murid baru. Murid-murid dari dua akademi itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah penerus langsung dari para orang tua aneh, makhluk kuno dengan kemampuan luar biasa. Akademi Abadi berfokus pada metode kuno dan jalan keabadian, sementara Akademi Suci berdiri sedikit belakangan dan mengembangkan metode dunia masa kini dengan tingkat kesulitan ekstrem. Bahkan para jenius di sini belum tentu layak masuk, ujar penatua keempat. Hal ini sontak menimbulkan kegelisahan di antara para murid, karena mereka semua adalah tokoh terkuat dari wilayah masing-masing. Saat berbicara tentang tujuan Akademi Suci, penatua keempat menjelaskan bahwa tempat itu menjadi pusat bagi mereka yang ingin menembus batas, melampaui pencerahan tertinggi melalui metode dunia masa kini. Sedangkan Akademi Abadi menyimpan rahasia zaman lampau dan tetap setia pada jalan kuno. Ketika nama Yuanqing disebut sebagai salah satu yang terkait dengan akademi, suasana menjadi tegang. Xi Hao langsung menunjukkan ketidaksukaan. Dendam lamanya terhadap Yuanqing belum padam. Yang mengejutkan, ternyata Yuanqing dulunya adalah murid yang gagal dari kedua akademi tersebut. Ia ditolak karena tak memenuhi standar. Meski begitu, ia masih diberi kitab Dao dan petunjuk oleh para tetua akademi, alasan mengapa kekuatannya kini begitu hebat. Di akhir, penatua keempat memperingatkan, mungkin sebentar lagi, kedua akademi akan datang memilih murid dari institusi Dewa Surgawi. Jika kalian cukup berbakat, kalian bisa terpilih. Tapi jangan sombong, bahkan orang sekelas Yuanqing saja dulu dianggap tak layak. Cerita pun bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 231 dari Donghua Series Perfect World.